Seorang istri dirut BUMN yang mengelola 300 T lebih berdagang asongan. Ternyata ada wanita-wanita lain. Ada penyimpangan seksual dari Pak Dirut ini dengan wanita istri orang lain ini. Uangnya pun berpindah kepada para wanita ini. Ada yang sampai 200 juta per hari. Beliau itu kalau di depan orang banyak, perlakuannya kepada saya itu berbeda sekali. Ibaratnya saya tuh kayak ratu. Nah, tapi kalau di saat saya berdua sama dia, saya tuh diancam, dijelek-jelekin. Kalau sampai terjadi sesuatu sama saya, mana ada yang percaya? Dia mengaku bahwa dia bergabung dengan satu kelompok tertentu. Dalam tanda petik mafia. Ada beberapa pejabat dan ada juga swasta. Kesepakatan apa ini? Sama sekali tidak ada hak gue sama sekali di sini. Ini lu yang ngatur semua. Lu yang mau lu biar hidup lu enak. Gue nggak mau. Gue udah kayak apa? Kayak budak lu. Ngeri. Nah, ibu ini tidak mau yang begitu. Kamarudin akan dilapor penyebar hoax, kata dia. Maka saya tantang. Segera lapor, bila perlu saya bantu lapor malam ini. Biar saya buka semua video pornonya, wanita-wanitanya, transaksi keuangan. Dikira saya bercanda. 3, 2, 1, close the hordeng. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan UYA. Dan kali ini kita bersama seorang wanita yang bernama Rina, Mbak Rina, yang bersama juga kuasa hukumnya Pak Kamarudin Simanjuntak. Siap. Ini pelik sekali masalahnya, ini ngeri nih, ngeri. Ini episode keempat malam ini ya. Iya. Saya takutnya nih podcast ini tayang ada lagi laporan masuk. Baik. Memang kita harus dilaporkan Bang supaya bagus negara ini. Iya. Uya, Pak Kamarudin dilaporin mulu, aduh. Kalau saya dilaporkan itu seperti obat pinggang. Iya. Jadi agak terkilir dikit dilapor jadi luruskan gitu kayak dipijit gitu. Tapi kan kita percaya kepolisian pasti akan profesional. Harus. Semua orang kan berhak melapor. Tapi dia akan profesional apabila ikut rakyat memperbaiki. Iya, Karena jalan kan apa enggak tuh laporan. polisi kita kan begitu. Betul. Ini apa masalahnya, Bang? Masalahnya begini. Pertama saya perkenalkan ibu ini namanya Ibu Rina Kosasih atau Ibu Rina Lawi. Ibu Rina ini istri seorang dirut BUMN. Direktur utama perusahaan BUMN. Dalam hal ini istri dirut PT Taspen. Nama suaminya ini BUMN ini dikelola dengan semboyan akhlak. Jadi kalau presiden semboyannya itu adalah revolusi mental, kalau BUMN kita itu semboyannya akhlak atau moralitas. Ibu ini penganut asas diam itu emas. Oke, silent is gold. Silent is gold. Tapi dia sudah diam dari lama, dari 2017 ke 2022. 7 tahun dia diam, tapi emasnya nggak bertambah. Jadi akhirnya dia percaya sama saya bahwa diam itu bukan emas. Tapi perunggu. Tetapi perak. Perak, iya. Jadi pada akhirnya dia datang ke saya meminta pertolongan. Tapi ketika ibu datang ke saya minta pertolongan, banyak yang salah sangka. Dikira ibu ini konglomerat. Pastilah Kamarudin Simanjuntak menerima bayaran yang besar, kan begitu kan? Sehingga ibu ini juga banyak yang menghasut. Bahkan sampai jam 2 pagi pun dia dihasut juga. Dengan cara memframing saya adalah lawyer yang buruk. Pelakunya pula pengurus organisasi advokat. Dia digoda malam-malam dengan menghasut saya, kan gitu. Bahwa seolah-olah ibu ini salah memilih saya. Oke. Dia tidak tahu bahwa saya tidak memungut 1 rupiah pun dari ibu ini menangani perkara-perkara ini sekarang. Artinya segalanya saya pertaruhkan, kan begitu. Karena orang berpikir ibu ini punya suami kan mengelola uang di salah satu perusahaan BUMN 300 triliun lebih. Tentulah ibu ini makmur, kan begitu. Dipikirnya orang-orang kan begitu. Tetapi kenapa saya menolong ibu ini? Saya perhatikan baru pertama kali sejak saya lahir ke dunia ini atau sejak jadi lawyer, ada seorang istri dirut BUMN yang mengelola 300 T lebih berdagang asongan. Ibu dagang asongan? Dagang nasi bakar, dagang nasi rames, diantar ke sana kemari, termasuk ke rumah atau ke kantor saya. Ini ibu ini awalnya saya pikir ini serius apa pencitraan kan gitu. Karena kan
Iya. Musim pencitraan era reformasi toh. Saya artis aja jualan steak kok. Ah, J-steak. tapi kan di asongan toh. Oh iya iya sih. Nah, ini kan ada restorannya. Iya, iya, iya. Kalau dia ngasong Iya iya. ke sana kemari. Oke. Jadi saya pikir ini pencitraan apa bagaimana supaya tidak bayar honor saya, pura-pura dagang nasi bakar kan gitu. Awalnya begitu, tapi saya perhatikan terus gitu ya. Memang benaran dia dagang asongan. Itu pun dia kasih tahu kendalanya, kalau masak terlalu banyak bang di apartemen, komplain juga manajemen. Jadi masaknya mesti dikit-dikit katanya. Iya. Itu yang pertama. Yang berikutnya itu adalah dagangannya itu ternyata sampai kemana-mana. Tetapi ketika musim COVID agak berkurang pesanan itu ya, maka muncul masalah baru. Anaknya yang tadinya di sekolah rintisan internasional ya, apa sekolah internasional, bertaraf internasional, tidak bisa dibayar uang sekolahnya. Padahal cuma satu-satunya anak dia dengan daripada BUMN itu. Anak satu-satunya. Anak satu-satunya umur 7 tahun. Iya. Dan anak itu sering dibawa ke kantor saya. Bahkan ada beberapa fotonya bersama saya karena saya posting di Facebook sebagai anak yang pintar. Banyak yang melabelinya sebagai boru juntak gitu loh. Iya. Dikira anak saya kan. Iya, iya. Cantik kali boru juntak ini katanya. Iya. Saya senyum-senyum aja gitu loh. Jadi ini berarti ibu ini bukan pencitraan, benar-benar dia memang untuk mempertahankan hidup itu dengan cara berdagang makan atau ngasong kan begitu. Maka berangkat dari situ saya berkirim surat undangan kepada Dirut BUMN itu, kepada direktur daripada keuangan BUMN itu, kemudian kepada apa namanya komisarisnya, tapi tidak ada yang menanggapi. Kemudian saya temukan lagi LHKPN-nya diduga palsu. Apa tuh? Laporan Yang kekayaan. KPK, laporan harta kekayaan Harta negara-negara kekayaan. itu ya. Nah, saya surati KPK juga tidak melakukan tindakan. Loh kok selama ini KPK ini mewajibkan orang mengisi LHKPN, ternyata ketika dipalsu atau diduga palsu, kok tidak bertindak? Udah saya kasih tahu, sampai saya somasi juga kepala KPK, ketua KPK. Bahkan dijawab oleh pihak KPK bahwa LHKPN itu bukan akte otentik. Artinya kalau tidak otentik, untuk apa orang disuruh-suruh isi itu? Iya. Kalau bisanya dipalsu-palsu kan gitu. Lalu saya temukan lagi status daripada Pak Dirut itu, kawin tidak tercatat di Alpukat DKI. Jadi DKI itu punya situs Aplikasi. namanya atau aplikasi namanya Alpukat DKI. Iya. Saya surati. Awalnya mereka tidak menanggapi, tapi setelah saya somasi dijawab, sudah kami perbaiki Pak, menjadi kawin tercatat katanya kan Iya. gitu. Jadi ini bagaimana nih kok bernegara kayak main-main kan begitu. Baru saya suratilah Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, kemudian Menteri BUMN, Menpan RB, Komisi 6 DPR dan seterusnya itu puluhan lembaga negara saya surati minta perlindungan hukum dan keadilan buat ibu ini. Dan saya minta juga supaya ibu ini bisa bertahan hidup dan bisa menyekolahkan anaknya, supaya gaji daripada bapak itu diberikan kepada rekening ibu ini. Tetapi semua diam 1000 bahasa. Jadi kalau ada lagunya siapa itu? Ebit GAD, Iya. soal diam itu cocok kali dengan ibu ini. Iya. Jadi saya semakin prihatin. Kenapa negara ini jargon-jargonnya itu kedengarannya indah di telinga, tapi tidak indah dalam pelaksanaan. Oke bang, ini maksudnya ini awalnya cuma gara-gara anaknya nggak dibayarin uang sekolah doang, apa gimana? Tidak dibiayai dan seterusnya. Kemudian ternyata saya temukan lagi, ternyata ada wanita-wanita lain. Kemudian makin saya pelajari lagi, ternyata Pak Dirut ini sudah lama nggak pulang karena terlalu sibuk meeting katanya. Tapi disebutnya meeting dengan menteri. Saya punya keyakin tentulah menteri ini harus istirahat. Mana mungkin meeting siang malam, kan gitu kan capek dia. Iya. Dipijit yang penting-penting pun atau meeting yang penting-penting pun tidak mungkin siang malam, kapan kerjanya? Iya. Maka saya pelajari lah ini, ternyata ada yang lain, ada wanita lain. Apa nih wanita lain itu? Wanita lain siapa? itu Status pun siapa? saya temukanlah, mohon maaf ini konten dewasa, ada penyimpangan seksual dari Pak Dirut ini dengan wanita istri orang lain ini. Yang saya bilang tadi, dia masa Pak ada buktinya nggak? ada, dia seorang Katolik ketemu wanita Muslim, dia janjikan dia akan mualaf, wanitanya pun diperdaya dan di siang malam
dengan gaya rebahan dulu jongkok dan berdiri. Saya udah lihat videonya. Oh, ada videonya? Ada. Bapak pegang? Pegang. Bahkan tadi ada, coba kasih tunjuk dulu, ada screenshotnya kita siapkan. Oke. Nah kemudian ada beberapa wanita dan bahkan sudah saya interogasi Iya. dan diakui. Nah dan para wanita itu merasa tertipu katanya sehingga mau. Rupanya bapak ini terlalu sibuk dengan wanita lain itu sehingga tidak pulang ke rumah. Iya. Kemudian saya pelajari lagi, saya profiling, uangnya pun berpindah kepada para wanita ini. Ada yang sampai 200 juta per hari. Nah, Bukan saja kepada para wanita itu, bahkan kepada orang tua para wanita ini. tuh, 200 juta per hari. Ya, Emang berapa gaji seorang direktur itu yang saya tanyakan BUMN? kepada rakyat. Kalian kasih Iya. berapa gaji berapa dia? Kenapa bisa ke para wanita ini? Awalnya saya curiga Pak Dirut ini ke wanita-wanitaan. Awalnya saya curiga ya, ganti alis mata 10 juta katanya kan gitu. Skincare, perawatan kulit ini. Tapi kau perhatikan kulit Dirut ini nggak berubah-berubah. Tidak juga tambah manis kan itu. Tapi kok perawatan kulit terus tiap minggu kan gitu ya. Iya. Skincare itu kan perawat kulit. Tapi ku temukan lagi ada kit station tiap hari. Lah kok Pak Dirut ngelola 300T tapi kok tiap hari main di tempat mainan anak-anak kan gitu. Iya. Ku temukan lagi belanja sayur. Ku temukan lagi di Mother Care. Itu dari mana? Transaksi apa tuh? Adalah transaksi keuangan yang berhasil saya Iya. profiling. Kok Pak Dirut belanja sering ke Mother Care? Baru kutemukan lagi aplikasi di dalam perbelanjaan itu menggunakan nama seorang wanita. Maka saya profiling lah wanita ini. Dan saya dapatkan alamatnya, suaminya, dan saya Oh, dapatkan... udah bersuami? Sudah, dan saya dapatkan juga orang tuanya. Dan konon orang tuanya ini pun menggunakan keuangan daripada si bapak ini. Maka saya latih lah dia menjadi intelijen. Saya latih dia, awalnya dia ragu. Enggak, ibu harus jadi intel, saya bilang. Maka saya pandu dari luar, masuk dari ke salah satu lembaga-lembaga, agak usah disebutkan namanya, saya pandu dari luar. Jadi dia bilang, Pak Dirut lagi berhalangan, lagi keluar negeri kan gitu kan. Iya. Saya meminta transaksi ini. Dapatlah, saya pantau dari luar kan. Jadi setelah kita kuasai transaksi keuangan ini, baru saya berani ngomong. Iya. Jadi, tapi yang melaksanakan ibu ini ke dalam, saya yang memandu dari luar, Iya. melalui PON, kan itulah hebatnya kecanggihan sekarang. Iya, Jadi, yang bukan intel pun bisa kita latih jadi intel seketika. Iya. Yang penting percaya sama kita. Maka dapatlah semua ini. Maka saya warning, hati-hati kau Pak Dirut. Karena ada waktu itu yang bertanya di salah satu jumpa pers. Sebenarnya saya tidak mau bicara dia, tapi karena orang tahu saya jadi pengacara ibu ini, ditanya. Maka saya jawab. Iya. Nah karena saya jawab, viral. Lalu saya di warning, akan dilapor polisi. Maka saya bilang, hati-hati kau. Kau lapor saya ke polisi. Kubuka sekalian video pornomu, transaksi keuanganmu, dan lain-lain kan gitu. Oke, sebentar. Dia kira saya bercanda. Bapak ngomong apa waktu dia warning? Waktu dia warning saya kan katanya akan dilapor ke publik penyebar hoax. Bapak ngomong apa pada saat itu? Waktu itu saya bilang, seorang Dirut BUMN mengelola 300T, gitu ya. Apakah atas inisiatif sendiri atau atau ada yang memerintah, dia menginvestasikan uang ini. Dan ada cashback dititipkan kepada wanita-wanita ini tidak dinikahi secara sah. Karena aku cek di kantor Iya. KUA maupun di kantor catatan sipil tidak ada pernikahannya. Iya. Tetapi patut diduga dinikahi secara goib. Ketemu Muslim dia Muslim. Iya. Ketemu Katolik dia Katolik, ketemu Kristen dia Kristen. Kesannya Nusantara banget, kan begitu. Iya. Lalu mereka langsung kepanasan. Iya. Kamarudin akan dilapor penyebar hoax, kata dia. Maka saya tantang, segera lapor. Bila perlu saya saya bantu lapor malam ini. Biar saya buka semua video pornonya, wanita-wanitanya, transaksi keuangan. Dikira saya bercanda, benar dilapor. Dilaporin abang? Dilapor di Polres Jakarta Pusat. Lalu saya dipanggil oleh Cyber Polri. Maka aku ingatkan, serius nggak melapor saya? Kata penyidiknya serius, tapi diundang untuk bermediasi. Karena itu prosedur, kan gitu. Maka saya bilang, saya lagi di Semarang. Setelah pulang dari Semarang, saya datang. Maka awal tahun ini saya datang, langsung saya buka semua. Sebelum saya buka, saya tunjukkan ke media bahwa di dalam sini sudah saya file. Yang memfile si ahli IT saya, artinya kita mengeluarkan biaya yang besar untuk itu. Tapi sampel-sampelnya udah kulihat. Ada berapa video dikasih tahu. Sampel-sampelnya saya taruh di dalam Video apa nih? video Iya. dengan istri-istri orang, termasuk bagaimana dia cara merayu, apa kata-katanya, apa respon wanitanya, semua udah kita download. Gitu ya. Lalu kemudian
kita file dalam bentuk hard disk yang besar, dan saya simpan di beberapa tempat data ini. Maka saya katakan, terhitung sejak hari ini bukan lagi tanggung jawab saya. Kalau ini beredar, karena ini sudah kita berikan kepada penyidik, bukan lagi hanya datanya pada Ibu Rina atau sama saya. Bukan lagi tanggung jawab kita. Itulah saya katakan. Mereka kira bercanda, maka ketika acara mediasi dilaksanakan, ternyata Pak Diruti tidak datang. Ibu datang, Ibu Rina. Yang datang pengacaranya doang, namanya Duke. Nah, saya tuju sama Duke ini, kau bawa laptop enggak? Kau periksa nih perilaku klienmu. Siapa tahu kau kira klienmu itu orang kudus atau orang suci. Kasih lihat tuh video-video Saya masuk. kasih tunjuk. Nah, dia tidak mau buka. Lalu saya buka tadi yang ini, wawancara di sini. Nih, kalau kau mau dengar wawancaranya nih. Atau kalau kau mau ke kantor, saya berikan untuk melihat. Wawancara Bapak dengan Salah satu wanita yang, apa itu? Yang pelaku hubungan seksual itu. Oke, yang ada wanita video tersebut mengakui. Dan dia bilang dia merasa tertipu karena dijanjikan oleh Pak Dirut ini dia akan mualaf menikahi istri orang itu. Padahal kan dia istri orang. Istri orang. Berarti poliandri dong. Jadi wanita ini jadi poliandri. Ah. Nah, Indonesia kan tidak menganut sistem hukum Tidak ada, poliandri. tidak ada. Poligami aja dalam tanda petik Ya, belum diakui. Secara negara tidak diakui. Karena negara punya sistem hukum adalah Iya. monogami kan Iya, begitu. iya. Apalagi poliandri kan gitu. Poligami aja dalam tanda petik masih Iya. belum diakui kan begitu. Jadi oleh karena itu sudah berhasil saya profiling. Ada yang berstatus istri orang kerja di fitness, ada yang berstatus istri orang kerja di apa itu maskapai penerbangan plat merah, ada juga yang sekretaris wamen, wakil menteri. Waduh, serius nih. Iya, saya sudah profiling semua. Bagaimana cara merayu, kata-kata yang diucapkan, saya sudah dapat semua. Ya, makanya saya bilang kepada salah satu universitas waktu itu di Jawa Tengah, saya menawarkan mata kuliah informasi dan intelijen. Karena siapa yang menguasai informasi, dialah pemenang. Nah, jadi ini perlu ini. Dan kenapa Israel selalu menang terhadap negara-negara sekitar? Karena dia menguasai informasi dan intelijen. Itu yang mau saya terapkan di Indonesia. Jadi, kalau abang nanti terpilih jadi DPR, atau dari Menteri Kejujuran dan Motivasi, ini PR kita. Supaya masyarakat kita terdidik dengan informasi dan intelijen, kan begitu. Intelijen itu kecerdasan. Oke, Pak. Jadi siapa yang mendapat informasi dan cerdas, ya dia lebih pemenang, kan begitu. Jadi saya tantang ini, saya minta harus sampai ke pengadilan supaya kita buka semua di area publik. Jadi Ibu udah melapor atas laporan apa nih? Waktu itu saya sempat melapor waktu tahun karena sempat viral. Iya. Mungkin kalau Bang Uya pernah ini waktu Karena wanitanya tertangkap basah, saya tangkap tanpa sengaja. basah di Yang mana ya? yang di Senopati. Yang di Senopati sebuah restoran saya tunggu. mendapat Itu Ibu ya yang ada cowok keluar dari terus restoran. istrinya marah-marah. Ya. itu Terus? saya. Oke, ini tuh Ibu. Ya, itu saya. Jadi waktu itu memang beliau sudah lama tidak pulang. Iya. Ya, itu saya ingat Februari tahun 2021 ya. Ya. Waktu itu hari Minggu masih zaman Covid yang parah-parah sekali. Ini videonya tadi siapa tuh? Video videonya dengan siapa? yang pramugari plat merah itu. Nah, itu siapa yang videoin? Itu putri saya. Oke, jadi itu hak Ibu ya? Iya, anak saya. Kebetulan waktu itu saya sedang mengantarkan putri saya untuk mengambil sepeda di kawasan SCBD. Iya. Nah, entah bagaimana tiba-tiba mobilnya beliau ada di depan kami. Nah, anak saya sempat bilang, loh itu bukannya mobilnya. Nah, waktu itu, oke, kita coba ikut. Karena dia tidak bisa dihubungi sama sekali. Tidak bisa dihubungi, tidak ada kontak, Dengan tidak ada alasan kabar. rapat dengan menteri. Iya, sibuk lah apa segala macam, ada proyek atau apa segala macam. Tidak pulang, ataupun kalau pulang, subuh-subuh jam 3, jam 4, ambil koper, bawa barangnya pergi. Pada saat saya tanya, mau kemana? Oh, saya ada misi rahasia, saya harus bawa barang-barang saya karena saya tinggal di bunker. Begitu ceritanya. Bunker. Betul, Tadi bunker. wanita yang di video tadi itu siapanya? Teman apa?
Setelah saya ikuti beberapa saat, saya ketemu mereka punya rumah dan mereka tinggal bersama ya. Rumahnya di Villa Melati Mas. Oh, BSD ya? Tangerang Selatan. Tangerang Tangerang Utara. Selatan. Tangerang Utara, ya. Iya, iya, iya. Iya. Sebelum BSD kalau nggak salah. Tangsel itu. Iya. Oh gitu? Iya. Tidak ada Saya- Tangerang Utara. Tangsel. Apa? Iya. Statusnya apa? Nah itu saya sempat buntuti dan saya rekam, saya foto sendiri dengan mata kepala saya. Ya dia tinggal di sana karena dia mengunci pintu dan masuk ke dalam. Oke, sekarang gini. Laporan pertama kali laporannya apa? Pertama kali pada saat terjadinya video viral itu, Iya. karena itu pas-pasan dan jadi viral, Iya, ya itu viral banget saya ingat. viral banget, Iya. viral banget sampai saya ingat saya takut keluar rumah dan saya mulai diancam. Apa ancamannya? Ancamannya itu dia kirimkan lewat seorang teman. Jadi dia menganggap saya itu memframing dia Iya. untuk mempermalukan dia di pinggir jalan. Ya dan membuat skema saya itu punya sakit mental apa kelainan jiwa begitu loh. Jadi Oke. saya memang hobi membuat rame-rame di jalanan Iya, seperti iya, itu. iya. Bahkan keluarga besar saya pun sering diancam. Diancam diapain? Katanya mau dibunuh Terus? kalau mengganggu urusan pekerjaan beliau. Kok bisa emang ada? Menurut dia apa yang sedang dia kerjakan itu adalah milik beberapa orang. Maksudnya? Orang-orang yang berpengaruh dan penting. Pernah sebutin nama orang-orangnya nggak? Ya. Orang nama yang familiar di kuping kita? Ada beberapa kali disebut belakangan ini. Pejabat? Ada beberapa pejabat dan ada juga swasta. Polisi? Tidak ada? Bukan. Mafia? Ya. Nama mafia? Ya. Tapi kamu takut diancam itu? Ya jelas lah. Saya cuma perempuan biasa, punya anak kecil. Ada buktinya keluarga. Ada. Bukti apa? Saya punya banyak voice note karena begini ya. Beliau itu kalau di depan orang banyak, perlakuannya kepada saya itu berbeda sekali. Iya. Ibaratnya saya tuh kayak ratu, oh sayang, cintaku, apa kayak begitu ya. Nah, tapi kalau di saat saya berdua sama dia, saya tuh diancam, dijelek-jelekin. Sampai satu hari saya berpikir kalau sampai terjadi sesuatu sama saya, mana ada yang percaya gitu. Ya, karena di depan orang. Ya di depan orang baik gitu. Oke, oke. Nah, di sana saya terpikir, kayaknya saya harus rekam deh. Akhirnya banyak rekaman-rekaman. Akhirnya dari sana saya mulai merekam karena banyak pula cerita-ceritanya itu yang kayak nggak masuk akal menurut saya hari itu. Iya. Ini kok kayak nonton film kok ceritanya kayak dramatis sekali. Apakah memang seperti itu? Ya mungkin saya kan orang awam, ibu rumah tangga gitu kan. Ya beliau kan pejabat, mengelola uang banyak, pegang perusahaan penting. Jadi mungkin saya yang awam, saya tidak tahu apa-apa. Memang begitu kali dunianya. Tapi ya daripada saya mengira-ngira, ya udahlah aku rekam aja gitu. Karena saya waktu itu saya cukup takut karena dia sempat dia mengaku dan saya ada rekaman video rekaman suaranya, dia mengaku bahwa dia bergabung dengan satu kelompok tertentu. Maksudnya apa nih? Saya nggak paham. Dalam tanda petik mafia. Oke, dia Katanya bergabung. kelompok Oke, oke. ini yang mengatur negara ini dan menempatkan orang-orang penting dimanapun itu, termasuk dia, mengangkat dia bisa jadi diri dan sebagainya. Masa sih masih ada begitu di negara kita nggak? Nah, Ada post note-nya. Hah? Ada post note-nya. Itu pengakuan dia aja apa memang ada terjadi? Ya nggak tahu, pokoknya yang jelas dia karena ancaman itu sangat serius, diam-diam ibu ini merekam. Di dalam rekaman itu juga ada saya dengar dia mau mengatur perceraian dalam tanda petik dengan ibu ini supaya ibu ini aman menerima 1 koper dolar setiap minggu. Setiap minggu loh. Sehingga ketika nanti ditangkap oleh KPK misalnya dianya atau ada terendus misalnya, harta ini tetap aman karena mereka sudah cerai dalam tanda petik. Ngerti, ngerti. Tetapi ibu ini tidak mau. Karena tidak Maksudnya mau disuruh pura-pura cerai gitu? pura-pura cerai. Katanya istilahnya settlement cerai bawah tangan. Saya pun tidak seumur umur belum Semacam pernah. settlement agreement itu. Iya. Oke. Saya ada draftnya, saya masih ada sekarang dan Draftnya masih bukti disimpan dan pembicaraan waktu saya dipaksa untuk post tanda note-nya tangan ada. itu Jadi ada tertulisnya, Ada ada ya? post note-nya Ada. ada. Nah, Ada. jadi maka saya katakan ini mafia ini. Kok bisa ada seperti ini? Dan dia menyebut pejabat-pejabat yang tinggi sampai yang sedang yang terlibat di dalam saya ini. Jadi oleh karena itu
Luar biasa nih kalau KPK tidak mau bekerja. Gitu loh. Kenapa KPK justru tertarik uang-uang kecil yang tertangkap tangan lah, yang cuma uang receh gitu loh. Sedangkan ini uang sangat besar, tidak ditangani. Ayo coba mungkin Pak Firly ini bisa jadi masukan, ya kan belum tentu benar, cuman ibaratnya bisa diselidiki ya? Sudah pasti benar, karena saya surati Ketua KPK. Pak Firly? Berkali-kali. Ya kan Ketua KPK dia. Iya. Walaupun yang jawab bawahannya. Ya, apa katanya? Ya dikatakan bahwa seperti LHKPN ini tidak merupakan bukti otentik. Karena saya katakan kenapa dia ini membuat LHKPN palsu dengan memasukkan harta-harta orang lain sebagai harta dia, tetapi harta sendiri tidak didaftarkan. Ya. Harusnya kan ada tindakan dong. Harusnya KPK berterima kasih kepada saya karena saya menginformasikan. Tetapi yang dijawab adalah bahwa ini bukan akte otentik, bukan pula surat otentik kan gitu. Jadi menurut saya agak aneh. Tadi suruh menandatangani surat perjanjian. Ada suratnya tapi? Ya, sempat. Waktu itu kalau tidak salah tahun 2020 sekitar bulan September. Pokoknya ada satu masa itu dia selalu ngomong, kita cerai aja karena gue bakal terima duit banyak. Loh, maksudnya apa hubungannya? Katanya dia sebagai pejabat tidak bisa megang uang banyak. Jadi cerai katanya mau disuruh saya yang pegang gitu loh. Terus cerai biar nggak ada hubungannya sama... Katanya. Oh, gitu. Saya juga tidak begitu paham dengan konsepnya begitu kan, karena saya menikah secara normal, secara hukum, jelas gitu. Kenapa ada yang kayak begini sekarang saya pun tidak tahu. Nah, cuma memang waktu itu dia sempat bilang, nanti kamu akan terima uang banyak. Gak usah khawatir, hidup kamu bakal enak. Tapi kita harus bikin agreement dulu. Agreement tentang? Settlement tentang, ya bahwa kita itu bercerai bawah tangan. Itu pun saya nggak mengerti. Jadi tidak ada legal standingnya. Status saya itu masih istri dia atau bukan. Tetapi di agreement itu ditulis, saya tetap harus melakukan tugas saya sebagai istri pejabat. Kayak menemani dia di acara-acara dan sebagainya. Saya masih nggak ngerti, ini bingung nih. Nah, mungkin saya kasih lihat aja ininya ya, settlementnya. Karena di sini ada ditulis semua. Dalam rangka apa gitu. Oke, nama bertentangan di bawah ini bla 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 bla. Oke, bahwa demi kebaikan bersama dan guna menjaga nama baik keluarga. Ini boleh saya baca ya? Baca aja silakan. Bahwa demi kebaikan bersama dan guna menjaga nama baik keluarga, para pihak bersedia untuk menyelesaikan permasalahan hubungan perkawinan yang terjadi dengan cara yang baik keluargaan. Oke. Terus bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan hubungan perkawinan secara keluargaan, maka para pihak setuju dan sepakat menyelesaikan dengan mengakhiri hubungan perkawinan dengan melalui proses gugatan cerai yang akan diajukan oleh pihak pertama, pihak laki berarti ya. Adapun ongkos ditanggung pihak pertama. Bahwa para pihak setuju, sepakat, serta menjamin proses gugatan akan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan pihak manapun untuk menjaga nama baik. Oke, bahwa guna menjamin serta menjaga kenyamanan dan kelangsungan kehidupan pihak kedua dari kamu, di masa yang akan datang, pihak pertama akan memberikan harta berupa bla 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 nih, apartemen, rumah, gitu kan. Terus pihak pertama akan memberikan uang nafkah untuk kamu sebesar belum diisi. Oke. Nah, ini nih. Nah, bahwa setelah proses gugatan selesai dilaksanakan dan status perceraian telah terjadi, pihak kedua mempunyai kewajiban untuk menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh kantor tempat pihak pertama bekerja. Waduh, dengan jangka waktu yang tidak terbatas sampai dengan adanya pemberitahuan dari pihak pertama. Oh, jadi intinya kamu tanda tangan surat cerai, tapi perjanjiannya adalah kamu tetap pura-pura jadi istri pejabat itu untuk dan acara masih kantor. Melakukan tugas-tugas dan sebagainya. Nah, saya pikir ini cara apa ini? Ini seperti apa ini? Kamu nggak tanda tangan? Ya tentu tidak. Nah, lanjutan dari ini ada di voice note. Dia akan menerima uang 1 koper dolar setiap minggu. Coba, boleh dengar bagian itu ya? Boleh. Setelah aku baca itu, aku tahu kamu, ya memang kamu udah udah berpikiran bulat lah. Kamu udah yakin ya memang mau divorce gitu ya. Jadi aku pikir nggak usah bikin perjanjian, mau perjanjian apa itu? Ini membahas perjanjian ini tadi. Iya. Gugat aja langsung. Jadi saya bilang, lu mau kasih gua barang boleh, mau kasih dia juga nggak boleh. At the first time gua married sama lu nggak ada uang sama sekali. Gua nggak mau uang lu, itu juga nggak bisa bikin gua happy. Anyway kita pisah juga. Bentar dulu, Bang, ini lu dengerin dulu. Kalau begitu, gua repot gini, gua nggak bisa masukin duit yang mau gua kasih. Lu dapat sini. nggak masalah. Aku udah nggak bukan masalah uang lagi. Bukan masalah uang, itu duit mesti keluar dari seseorang, diterima oleh seseorang. Ya gua nggak mau dong jadi itu. Pokoknya lu cari orang lain aja deh. Lu di sini mau ceraiin gua, baru masih mau suruh gua nyimpen duit. Are you kidding me? Lu anggap gua kayak apa? Ini ya. Kesepakatan apa ini? Sama
gugat di pengadilan. Nanti somasi aja gue. Terserah lu mau somasi cara apa, I don't care. Gue nggak mau kayak gitu-gitu. Apaan sampai waktu yang tidak terbatas? Apaan itu? Gue belum baca. Gue udah kayak apa? Kayak budak lu. Sorry. Orang sabar juga ada batasnya, ya. Kan lo gini ya, nih ya. Pikir pakai akal sehat. Kan? Ini yang lu pakai akal sehat nih. Yang nulis siapa? Lu, ini kan dia nulis atas petunjuk lu yang lu mau. Gue belum lihat itu. Ini lihat, baca. Gue udah lihat kan udah tandain. Tapi kan memang begitu yang lu memang minta dari kemarin-kemarin. Ini ya. Cerai lo, apa? Tapi nanti lu masih bertugas ya begini. What kind of life is that? Aku nggak bisa. Aku kasih tau kamu ya. Gue juga ada batasnya gitu. Gue nggak bisa hidup dengan lu main datang, main pergi, saya nggak lu di hidup gue. Dengar dulu. Pet apa? Tunggu dulu ya. Oh. Gue mau ngasih ke Sasha. Gue ada bagian di situ, tapi semuanya nanti bukan atas nama gue, oke? Jadi sebentar dulu. Kenapa bukan atas nama gue? Karena gue nggak boleh. Nah, kedua, kalau lu masih bini gue dan terikat hubungan legal, gue juga nggak bisa duit lu. Ngapain bukan duit orang lain? Gimana Pak Murin? Maksudnya itu Jadi intinya adalah ada duit di seseorang. I think that's my Iya. problem. Duit ini supaya keluar dan aman, dia harus diceraikan secara pengadilan. Maka duit ini masuk ke dia, sekiranya ada apa-apa, duit ini aman. Tetapi kesehariannya dia harus berperan seolah-olah tidak cerai. Iya. Dia tetap mendampingi sebagai ketua rumah wanita, mendampingi dia sebagai ketemu pejabat dan sebagainya. Tapi secara hukum dia sudah cerai. Supaya aman duit ini, duit yang dipegang seseorang karena ada bagian dia kan gitu. Ini yang saya sebut uang diinvestasikan dari PT Taspen yang 300 triliun itu dan ada cashback dari seseorang itu kan gitu. Saya memahaminya begitu. Wah, Ngeri. ngeri ya? Nah ibu ini tidak mau yang begitu. Iya. Ngeri kalau dia. benar nih. Ngeri dia menyimpan uang seperti itu. Dan saya udah dengar-dengar itu post note itu. Mungkin bukan uang gaji bulanan bukan? Iya, Kalau uang gaji tidak perlu ngapain bikin pura-pura settlement. cerai? Kenapa ini sampai saya buka kepada publik supaya masyarakat tahu seperti apa sekarang ini negara kita dikelola. Karena ini kan menyangkut uang kita. Dan nanti juga suatu saat akan saya buka lagi yang jauh 1 juta kali lebih dahsyat daripada sini. Di mana ada bank membuka bank di dalam bank sentral. Nah, bank membuka bank Di dalam bank sentral. Dan saya sudah dapatkan paparannya beberapa hari yang lalu. Nanti ada waktu nanti saya buka itu. Oke. Saya lagi profiling dulu gitu. Ya, artinya kenapa negara ini negara hebat menjadi negara rusak seperti sekarang adalah karena ada praktik-praktik mafia. Ibaratnya ada warung di dalam toko. Oke. Atau ada negara di dalam negara, ada pemerintahan di dalam pemerintahan kayak begitu. Jadi negara kita ini betul-betul digerogoti. Nah, saya sebagai anak cucu pendiri negara ini punya kewajiban moral memperbaiki. Jangan sampai saya mati sia-sia tidak memperbaiki negara ini. Ya. Apapun resikonya saya sudah pertaruhkan untuk negara ini. Salah satu contoh seperti ini. Bagaimana ini sudah saya surati presiden, wakil presiden dan lembaga-lembaga terkaitnya, tapi tak ada tindakan. Oke. Dan akhir bulan ini, Januari 2013, saya dengar akan ada rapat umum luar biasa. Ini laporan intelijen ke saya. LPS. Rapat umum pemegang saham luar biasa Di situ, di Taspen. di Taspen. Iya. Ini informasi intelijen setara Iya. direktur. Iya. Nah, ya kita lihatlah apakah akan ada perubahan atau masih tetap Iya. gitu loh. Jadi ini yang terjadi di negara ini. Gitu loh. Oke, saya boleh lihat tadi bukti-buktinya? Siap, Ini ada itu. bukti Instagramnya cewek itu. Iya. Ini bukti chat ya berarti ya? Chat. Seberapa besar? Ini serius nih. Pembicaranya Iya. romantis ini. Ya begitulah. Oke, saya nggak bacain ya guys, cuma Iya. saya lihat, cuman loh, berarti dia tahu nih, dialog ini dia tahu kalau cewek itu udah punya suami. Harusnya. Tahu lah. Ya, karena Tahu, dia bilang karena di begini, pembicaranya kan, ada. pembicaranya ada. Ada. Artinya dia menyadari itu istri orang. Jadi bersyukurlah bapak-bapak Oke. kepada saya karena saya menjaga istri bapak-bapak se-Indonesia.
Betul. No, ini Jangan foto apa sampai nih? Ya. jangan sampai ketika suami-suami kerja, istrinya juga dipacari oleh orang itu kan gitu. Ini foto pernikahan nih. Iya. Oh, Iya. Nah, lebih ajaibnya lagi, Mas Uya Kuya, iya. ketika orang itu tertangkap tangan dengan perempuan itu, justru suaminya dia mendampingi perempuan Wow. itu membuat laporan polisi. Jadi ibunya jadi terlapor. Ini kok jorok gini sih gambarnya? Ini ada alat fit siapa ini? Hah? Ya Pak Dirut lah. Ini dapat dari mana nih? Aduh, Dari HP-nya. Dari video. aduh. Dari HP-nya. Screenshot. Ini foto siapa ini? Nah, itulah. Ini dapat Maka- dari mana foto-fotonya? Aduh, ngeri ya, Dere. Itu dari HP-nya beliau Aduh. sih. Aduh, Dere, nggak mau lihat. Aduh. Kok punya foto-foto ini foto dari mana nih? HP. Dari HP-nya beliau. Ini video, capture video. Iya. Jadi nampaknya dia yang dia Dia yang videoin sendiri. dia video pada Dari saat atas. Jadi sepertinya dia ada penyakit. Jadi Serius masa wanitanya. dia sih? Ini yakin dia? Iya. Dari handphone dia? Nah, kan handphone tadi dia. udah dengar sendiri Iya, iya. wawancara Nah, saya dengan para wanita wanitanya mengaku kok. Aduh. Penasaran kan lo? itu baru gambarnya, belum videonya. Belum di play kan gitu. Ini gambar capture. Kenapa di capture gini kenapa? Waktu itu kan Kan saya untuk- sempat melapor ke polisi Oh, kan. ini bukti-bukti dikasih polisi. Karena saya diancam waktu itu. Iya, iya. Saya diancam, saya tidak tenang hidupnya, saya ketakutan setiap hari. Jadi saya pikir saya melapor ke polisi. Oke, dia tahu nggak kalau Mbak Rina ini punya video ini? Tadinya. Maybe yes, maybe no. Apa? Mungkin tahu, mungkin tidak. Tapi kayaknya dia tahu. Mungkin sekarang tahu, dulunya tahu nggak? Harusnya tahu ya Mungkin kan. dia tidak yakin dulu, makanya dia melaporkan saya, toh. Tapi setelah sekarang saya yakin dia menyesal kan gitu. Tahu. Terus kalau foto ini tersebar gimana? Video tadi tersebar? Ya itu urusan polisi, ya urusan dia lah. Yang jelas sudah saya bawa kantor polisi kan. Udah saya kasih ke Cyber Polri. Ada di Twitter loh Bang. Oh, ada Twitter apa? Ada beberapa foto capture ini ada di Twitter. Kok bisa nyampe ke sana? Nggak tahu. Ada yang posting. Nah, tuh dari mana Twitter itu bisa dapat video Nah, dan foto ini? mungkin ditanyakan sama yang posting. Boleh nggak sebutin namanya? Apa sih? Iya. Akunnya. Akun Twitter. Tapi dia nggak Saya punya- pun heran. Kok bisa ada orang yang siapa yang kita tidak tahu kok bisa mendapatkan hal-hal Tapi nggak se-confidential ini? nggak selengkap ini nggak? Ya tidak, tetapi ada Jadi beberapa dari saya materi ini gitu. eksklusif nih saya lihat nih. Aduh. Ini hanya ada di 2 lembaga. Di Polisi. pengadilan Dan di polisi. dan di polisi. Polisi di pengadilan sampai pengadilan. Pengadilan kan udah sampai ke Mahkamah Agung karena inilah makanya saya somasi Arya Sinulinga setaku staf ahli Kementerian BUMN. Aha. Dia bilang ibu ini sudah bercerai 2021. Sampai sekarang aja belum bercerai. Ya. Mereka masih berproses. Sekarang belum bercerai. Belum Masih ingkrah. berproses di Mahkamah Agung. Oke, tunggu. Ini di Mahkamah Agung berarti sidangnya udah jalan apa nih? Sebagai apa? Laporan apa? Baru saya buatkan memori Ya, kasasi kasasi. minggu yang lalu. Ya, baru Ya. seminggu ya. Nggak, ini sidang untuk laporan yang mana? Perceraian. Dia Perceraian, menggugat sidang ibu ini. perceraian. Jadi ceritanya begini, setelah Tertangkap viral itu, saya digugat cerai. Oke. Jadi setelah saya tangkap tangan, saya malah digugat cerai sama beliau, Iya. ya. Jadi digugat, jadi waktu itu sempat masuk ke pengadilan negeri. Ya. Ya memang itu banyak aneh lagi karena pada saat mulai sebelum sidang kan harus ada mediasi dulu ya kalau perceraian ya. Itu 3 kali mediasi tidak pernah datang, katanya banyak tugas negara. Nah, tapi herannya sidang jalan terus. Banyak hal-hal yang aneh termasuk di putusan saya. Banyak bukti-bukti saya hilang, dianggap tidak valid. Bagaimana saksi-saksi saya itu dipelintir semua ucapannya. Oke. Iya, jadi wah itu luar biasa. Makanya saya waktu itu pas kebetulan pada saat di pengadilan negeri kan memang bukan Bang Kamarudin. Bukan saya. Iya. Saya dipegang sama kuasa Saya baru hukum. ambil alih ketika ini sudah di PT. Sudah di pada saat Iya. banding. Pada saat Oh, banding iya, lah tinggi. saya Iya. ini. Jadi intinya di perceraian itu saya tidak setuju perceraian. Jadi Karena? saya katakan begini. Wanita itu adalah penolong bagi suami. Jadi ketika suami sesat atau misalnya tersesat, tugas istri menolong. Jadi jangan gara-gara dia tertangkap tangan atau tertangkap basah dengan istri-istri orang lain itu, lalu istri dihukum. Maka saya tidak setuju dengan majelis hakim yang menghukum istri, padahal yang berbuat suami. Iya. Jadi saya katakan, berikan kesempatan buat istri menyelamatkan suami dari lembah hitam itu.
Kan begitu. Ya. Dengan konsep mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan mereka ada perjanjian kawin. Di waktu susah maupun senang, mereka harus sehidup semati. Tidak ada perceraian kecuali maut yang memisahkan. Bahwa sekarang misalnya ada yang tersesat dengan istri-istri orang lain. Tugas moral dia adalah menyelamatkan dari kegelapan itu. Membawa ke dalam terang. Bukan memisahkan. Oke. Itu saya bikin konsepnya. Jadi sampai dengan memori kasasi, tetap saya menolak perceraian. Maka polisi bertanya, emang ibu masih mau? Saya dia kan sudah bekas orang, jangan-jangan sudah kena AIDS, kata polisinya. Tidak apa-apa, kena AIDS apa tidak, tugas dia menyelamatkannya. Selagi mau diselamatkan. Tetapi soal putusan biarlah hakim yang memutus. Yang penting bukan keinginan daripada si ibu. Karena bukan dia yang menggugat, tapi tugas dia mempertahankan. Mau atau tidak dipertahankan, itu urusan lain. Tetapi sebagai istri adalah penolong bagi suami. Kan begitu. Ketika suami tersesat. Itulah pada intinya pembelaan yang saya bikin. Oke. Gitu. Artinya bisa dibilang ini suami Mbak Rina nikah apa selingkuh nih berarti? Karena ada saya temukan foto-foto perkawinan, cincin dan sebagainya, dan terkesan seperti di tempat yang resmi. Ya. Dan si wanitanya juga mengakui bahwa si Pak Dirut lah yang mengatur semuanya. Apakah itu nikah goib apa nikah siri. Tapi yang jelas untuk kapasitas beliau tidak dibenarkan berpoligami. Maka saya menyatakan bahwa perkawinan itu adalah goib. Tetapi si wanita mengatakan, si pelaku wanita, saya korban Pak. Semua disiapkan oleh beliau. Karena saya kan, ini perkawinan macam apa ini? Ini perkawinan resmi. Ya. Dan si wanitanya memakai hijab resmi dan sepertinya ada orang tuanya di tengah. Padahal istri orang. Istri orang. Dan kita tidak mengenal istilah poliandri. Jadi tidak ada di negara ini. Tidak dikenal sampai sekarang kan. Poligami aja tidak diakui negara. Poligami aja tidak, apalagi poliandri kan gitu. Jadi, tapi karena dibilang yang mengatur semua sifat Dirut, ya saya mau bilang apa? Saya kan hanya mewawancarai aja. Gitu loh. Jadi, itulah kira-kira intinya. Jadi kalau ini judul sinetron apa nih kira-kira Mbak? Waduh, udah kalah deh semua sinetron yang pernah ada. Apa judulnya kira-kira? Judulnya apa ya? Suamimu selingkuh dan menikah dengan istri orang. Itu yang belum ada judul. Jadi kita bikin nanti suatu film. FTV. Apa namanya itu? Film apa itu namanya itu? Film seri. Dokumenter. Iya, dokumenter ya Pak. Film dokumenter tentang bagaimana mengelola aset-aset BUMN yang uangnya melimpah 300 triliun lebih. Dan sehingga membuat mabok pengelolanya. Mabuk asmara maksudnya gitu. Jadi umur 50 lebih pun masih kasmaran kayak umur 17 kan gitu. Ayo, apa judul filmnya? Apa ya? Nggak ada ide aku, Bang. Abang yang kasih ide. Dan kalau saya idenya, suami dia selingkuh dan menikah dengan istri orang. Jadi poliandri jadinya. Iya. Karena saya temukan faktanya begitu, saya investigasi. Dan saya punya dokumen elektronik maupun dokumen hard copy. Kan begitu. Oke. Nah, sekarang laporan berikutnya, ada laporan lagi? Jadi laporan-laporan saya sudah di SP3 semua. Justru di SP3 laporan yang mana nih? Yang waktu saya diancam itu karena katanya masuk ke KDRT psikis. Entah bagaimana SP3. Di mana dulu? Di Polda. Polda, oke. Ya. Di unit Renakta ya. Nah, terus saya abis itu mencoba lagi dengan beberapa foto tadi. Laporan perzinahan bilang. Berzinahan. Ada bukti ini bukti loh nih. SP3 juga. Tuh, ada bukti ini di SP3? SP3. Videonya dikasih ya? Ada, sudah dikasih lihat. Jadi begini Mas. Alasannya apa di SP3? Begini. Jadi diuji ini Dirtipidum Polri, para penyidik mengatakan tidak ditemukan peristiwa pidana. Perzinahan juga nggak bisa? Artinya, dalam perkara perzinahan, artinya video dan gambar-gambar ini dalam konten dewasa, si pria dengan si wanitanya. Tapi kan bukan dengan dia, dengan si pria dengan istri orang itu melakukan hubungan suami istri. Menurut penyidik ini bukan tindak pidana. Apa jadi tindak apa? Lalu saya katakan begini, kalau begitu akan saya bagikan ini kepada wartawan. Waktu saya belum jadi pengacaranya. Karena dianggap bukan tindak pidana. Karena bukan tindak pidana. Setelah saya jadi pengacara, maka saya bilang,
saya akan bagikan ke wartawan supaya di-share Video-video itu. video-video ini. Lalu datang penyidik cyber, hati-hati lo bang, nanti abang ditangkap menyebar video porno. Loh, Kan dianggap bukan. Pidum Polri mengatakan bukan tindak pidana. Jadi kalau barang bukan tindak pidana saya share, berarti tidak salah dong. Betul. Ya, tapi kalau abang yang share jadi tindak pidana kadang-kadang gitu. Karena saya bilang akan saya bagikan ke seluruh wartawan. Ya. Karena menurut Pidum Polri ini bukan tindak pidana. Iya bang, tapi karena abang advokat, kalau abang yang men-share jadi tindak pidana bang katanya. Jadi, Tapi polisi-polisi itu udah lihat video-video itu? Sudah. Apa komentarnya? Ya, ngeri. Emang ibu masih mau dengan keadaan seperti ini katanya. Artinya, dengan setelah melihat video-video ini, apakah ibu masih mau sama orang macam begitu? Tapi laporan dihentikan? Dihentikan, SP3. Laporannya ibu ini terhadap mereka dihentikan. Iya. Karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Tapi laporan mereka kepada ibu ini jalan. Ya. Malah si mendampingi wanita, saya tulisnya sebagai pelakor ya, mendampingi si wanita itu melaporkan ibu ini. Dan dilayani dengan Kemudian, sangat baik oleh penyidik. Membuat viral. Membuat viral kejadian itu. Video tadi, ya. Oke, sekarang Jadi udah saya sampai mana? memviralkan. Saya kurang tahu sekarang tiba-tiba hilang aja karena memang tidak terbukti bahwa saya memviralkan, itu viral sendiri. Iya. Ini kan istri di Taspen, PT Taspen. Iya. Dia ketua Dharma Wanita. Iya. Dia ada hak di situ, seperti fasilitas mobil sebagai ketua Dharma Wanita. Itu yang menerima fasilitas itu si wanita itu. Bukan Salah istri. satu wanita dari beberapa wanita itu. Yang namanya Bukan yang di video ini tadi beda. beda lagi. Beda lagi. Yang Ada ini, lagi. yang ini. Aduh. Yang ini belum lihat. Yang sana kan Iya. saya berkasih. Tuh, tapi yang ini nggak ada video yang kayak tadi kan? Enggak. Oh, saya deg-degan. Tapi ini ada video viral. Ada dong, kan? ada yang videonya. viral yang saya Yang ketemu viral di itu. jalanan. Yang viral yang ini Yang Bang, viral yang, ini. yang Nah, ini tadi dia tidak sempat viral. memposting juga bahwa Iya. dia memang ada hubungan, dia mengakuinya. Dapat hadiah mobil. Jadi Saya takut kaget. Jadi Enggak. jatah mobil ketua Dharma Wanita justru jatuh ke situ. Bahkan hari ulang tahunnya ada dibelikan mobil Honda saya dapat. Tuh, saya deg-degan nggak ada video kayak tadi kan? Dan ini ada ditaruh di apartemen Uang Residen. Jalan Panjang Jakarta Barat. Nah, ini ada video. Karena saya ungkap dia ada di Cewek ini. apartemen Uang Residen, tiba-tiba dipindah ke South Hill, Nah, ini yang Jakarta berita-berita. Selatan. South Hill ya Bu ya? Iya. Iya, South Hill Jakarta Selatan. Tunggu. Ini video kan ini viral. iya. Itu bukan istri sahnya lah ibaratnya ya. Dari kementerian atau dari pemerintah tidak ada tanggapan Tidak apa? ada. Dia Tidak mengkualifikasi ini sebagai urusan pribadi. Jadi kita ini sekarang negara kita ini sudah Kalau di kebarat-baratan. Google masih banyak. Iya. Oke. Ya kita lihatlah mungkin dengan setelah ini apakah ada tindak lanjut. Nah, Mbak akan melaporkan lagi? Apa takut tetap percuma di SP3 lagi? Jadi Gimana? penyidik ini bilang begini, Bang, kami ini ibarat kabas, ditiup saja kami terbang kemana-mana. Ada Komjen Pol yang selalu mengintervensi perkara ini. Katanya begitu. Mantan kabar eskrim. Mantan. Lah kan sudah mantan. Yang kedua kan kalian penyidik harus objektif. Tapi Bang, kami tidak bisa apa-apa. Maka sudah saya surati juga Komjen Pol ini yang disebut namanya ini oleh penyidik. Terus ada tanggapan? Tidak ada yang membalas. Artinya saya minta supaya mereka juga adil kepada ibu ini. Istirahatkan ibu ini. Kenapa semua fasilitas ketua Dharma Wanita jatuh ke wanita yang tidak jelas? Nggak bersurat ke Kapolri, Bang? Sudah surat. Sudah. Semua penegak hukum di negara ini sudah saya surati. Yang belum saya surati tinggal ke surga. Ya. Mungkin suratnya belum nyampe, Bang ya? Belum sampai. Iya. Macet jalanan kali, Bang. Iya. Iya. Dan semua diam 1000 bahasa. Makanya saya bilang cocok dengan nyanyian Ebit G. Ade yang diam itu. Iya. Diam. Bapak, Diam. Diam kan gitu kan. Iya, betul. Pokoknya. Dan dia sudah bosan dengan diam itu. Awalnya dia pikir diam itu mas silent is gold. Ternyata Silent is cuma- golden retriever. Siap, Oke, Bang. siap. Mendingan nonton lagu Mimpi Terindah aja dari Uya Family. Iya. Oke. Kalau begitu, tapi Abang akan lapor lagi mungkin? Akan laporan baru nggak? Mungkin nanti setelah ganti rezim baru kita lapor. Kenapa mesti nunggu ganti rezim? Karena dengan rezim yang sekarang ini sepertinya perlindungan hukum buat mereka itu berlapis-lapis. Karena apapun laporan ibu ini selalu tindak pidana bukan merupakan peristiwa pidana.
Ya, Karena kan SP3. selalu di SP3. Walaupun bukan saya waktu itu pengacaranya ya. Dan saya berencana membuka yang di SP3 itu dengan temuan-temuan saya bukti baru kan gitu. Ya, mungkin belum kedengaran sama Pak Jokowi kali. Kalau Pak Jokowi dengar mungkin Udah disurati resmi. Ya, belum nyampe mungkin, Bang. Jadi nunggu ganti rezim. Maka ketika saya dimintai keterangan kemarin oleh penyidik, apakah ada, kan saya kan terlapor nih. Ya. Apakah ada saksi yang meringankan atau tidak? Ada. Iya, siapa, Bang? Siapa? Joko Widodo, saya bilang. Kenapa? Karena udah saya surati dia tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Siapa lagi, Bang? Yang kedua, Maruf Amin, saya bilang gitu. Loh, Abang suratin. ini siapa teh? Presiden wakil presiden. Iya. Udah saya surati. Siapa lagi, Bang? Sri Mulyani, saya bilang gitu. Kenapa? Udah saya surati dia supaya dikasih gajinya kepada istrinya supaya dia bisa makan dan menghidupi. Betul, tapi tidak titik. Nanti saksi yang meringankan saya juga, Bang, karena saya udah lihat videonya. Jadi saya buat semua Iya. petinggi-petinggi lembaga dari paling tinggi sampai yang tinggi. Iya. Periksalah mereka sebagai saksi yang meringankan, saya bilang. Iya. Dan saya minta jangan ada SP3. Iya. Saya minta sampai kepada pengadilan. Abang siap jadi tersangka, terserah kamu mau bikin tersangka atau mau apa. Tapi abang kan dilaporin lah, Bang. Hah? Abang kan dilaporin sekarang sama mereka. Ya dilaporin. Iya. Maka saya bilang sampai ke pengadilan supaya kita buka transparan di pengadilan itu biar dilihat oleh masyarakat Video Indonesia. bisa diputar, pengadilan terbuka. Dan diputar nanti video itu apakah benar ini bukan merupakan peristiwa pidana. Nah, dan saya minta nanti dari pengadilan tertutup menjadi terbuka. Iya. Karena menurut Kayak Pidum, Sambo ya. menurut Pidum Polri ini bukan tidak pidana, biarlah masyarakat Indonesia yang menilai. Iya, iya. Dan hakim saya bilang gitu. Nah penyidik dia tertawa-tertawa gitu. Bingung juga ya, ya termasalah ya. Jadi saya ajukan semua saksi yang meringankan Iya. itu mulai dari presiden sampai jajaran menteri, Menteri-menteri. semua gitu. Termasuk Komisi 6 DPR. Iya, iya. Karena udah saya surati juga Komisi 6. Iya. Gitu loh. Termasuk Komisi 3 karena Iya. udah saya surati juga. Karena Komisi 6 membawahi BUMN. Iya. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Kamarudin. Siap. Mbak Rina terima kasih. Sama-sama. Yang sabar, tapi proses cerainya masih berjalan ya. Iya. Tapi ada tambahan. Apa lagi? Nasibnya ini bagus. Apa, Bang? Suatu ketika dia bawa korban ke kantor. Ke saya lah ya. bukan Korban kantor. apa nih? Korban penipuan gambar. Iya. Jadi ada gambar cakep menipu temannya. Iya. Seolah-olah gambar itu yang menipu ini. Iya. Fotonya nih. Fotonya foto artis Korea yang begitu ganteng. Padahal Oke. yang punya foto nggak tahu apa-apa. Iya, iya. Mengalirlah uangnya investasi hampir 1 miliar ya. Jadi apa namanya sudah setahun ditangani di Polda Metro nggak jalan. Yang nipu tapi nggak ganteng berarti kan? Ya nggak tahu kita siapa. Oh iya, iya, iya. Lalu mengadulah temannya ini ke saya. Ditemani oleh ini. Udah setahun nggak jalan bang di Polda katanya. Ya udah ayo ku dampingi Polda. Sampai di Polda ku tagih dari penyidiknya mana uangnya. Ibu ini saya bilang, lo kok nagih kami bang? Lo kan sudah laporkan ke kau. Iya. Kan tugasmu pelindung, pengaman dan pelayan masyarakat. Iya. Kenapa tidak kau lindungi udah setahun? Kalau kau tidak bayar, ku tagih sama Kapolri. Saya bilang sama malam ini juga sama. Kau tagih Kapolri bang? Karena tugas Kapolri melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat Indonesia. Iya. Sudah dilapor sama Gila, kok ditangkap pelakunya. Akhirnya karena saya minta begitu, langsung dipanggil pelakunya, pelakunya dan mengirim pengacaranya. Ditawar 100 juta ya, 200 sampai 300 sore itu. Ya. Ada waktu singkat, saya nggak mau. Iya. Kalau bisa membayar 300 juta, berarti bisa membayar seluruhnya, saya bilang gitu. Iya, iya. Saya pulang pagi, jam 3 pagi lagi tidur, saya di WA, dikembalikan seluruhnya. 1 miliar. Dikembalikan itu 1 koper di hotel Alhamdulillah. Shangri-La. Sampai kaget mereka karena dibawa koper begini dikira baju atau uang semua. Belum lama ini. Iya, iya. Nah dari situlah nasib ini berubah. Dia berbisnis dengan temannya itu buka warung makan. Jadi tidak ngasong Tidak lagi. ngasong lagi. Dan tadi juga dibawa ke sini makanannya dibungkus buat Bang Uya sama teman-teman. Cobain Oke, ya bang. siap. Cobain Apa, ya. Nasi bakar nih. Nasi rames. Nasi rames. Ya. Jadi nasib orang baik sangat baik. Promosi boleh apa namanya? Jadi, Iya. Mau diambil contohnya, ambil. Enggak promosi namanya apa? Kasih tahu. Ada Instagram. Ya ada namanya Bingkisan Indonesia. Ya. Jadi kami menyajikan makanan khas Indonesia dari seluruh Nusantara ya. Ya. Jadi ada dari mulai jajanan pasar, nasi, roti-roti Instagramnya apa bakar, Instagramnya? Bingkisan Indonesia. Saya mau Bingkisan baik tuh. Indonesia. Promo tuh, pesan langsung. Bingkisan Indonesia. Enak kan? Jadi Harusnya Ya. enak saya sih. tolong temannya, Iya. temannya dapat uangnya kembali, mereka jadi Bisnis partner. bisnis partner. Yes. Nah, jadi tetaplah berbuat baik. Ya benar. Karena Tuhan atau Elohim sangat menyayangi orang-orang baik. Dan abang juga tetap pertahankan jadi Betul. orang baik Betul.
Saya minta jadi DPR dulu sebentar, Iya. baru jadi Menteri Kejujuran dan Jadi saya harus jadi DPR RI dulu ya? Iya. Surya Utama harus DPR RI dulu. DPR, karena untuk belajar mengelola pemerintahan Iya. di Komisi 3 tapi ya. Iya. Nanti sudah paham pemerintahan dan hukum, baru jadi Menteri Kejujuran dan memotivasi masyarakat Indonesia untuk jadi hebat lagi kan kita. Surya Utama kata Bang Kamarudin ditanya harus jadi DPR RI dulu. Jadi harus nyalon di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sama luar negeri. Ya, sebentar katanya harus kamu jadi menteri. Jangan kelamaan. Jadi gitu. menteri ya. Nah, nanti kalau sudah matang jadi menteri, baru jadi top leader, jadi presiden kan gitu. Kan presidennya abang, saya nggak enak, saya wakil aja lah. Kan saya dulu baru abang kerja. Iya. Kan harus regenerasi. Nanti abang 3 periode lagi. Jangan. Oh, iya, Kalau iya. saya bila perlu 1 periode aja. Iya. Atau kalau misalnya setengah periode, misalnya PAW kan gitu. Iya. Kan kira waktu kan gitu. Ya udah, terima kasih Mbak Rina, Pak Kamarudin, terima kasih. Silakan kasih komen ya, Pak ahli hukum juga kasih komen di sini. Terima kasih banyak dan jangan pernah ragu untuk membela atau memperjuangkan kebenaran, ya, walaupun apapun resikonya. Dan jangan pernah berhenti berbuat baik. Betul, dan harus membawa manfaat buat Iya, orang banyak. iya. Siap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuhan berkati ya. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.